alasannya. Belum sama alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan ini kita akan melanjutkan membaca tafsir daripada surat Al-Fajr. Tafsir daripada surat Al-Fajr. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bagian dari ayat ke-15 hingga 20. Selanjutnya ayat 15 hingga 20, selanjutnya adalah 21 hingga akhir ayat insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan kepada orang-orang yang menganggap bahwasannya pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bentuknya adalah dengan diberikannya keluasan harta. Sebaliknya, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terhina, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang disempitkan dalam masalah harta. Ini adalah tolak ukur yang dijadikan acuan oleh mereka, orang-orang yang menganggap yaitu perkara-perkara duniawi ini menjadi standar pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan. Di antaranya adalah Allah mengatakan kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin
wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, tidak seperti itu, tidak seperti yang kalian duga. Bahkan ternyata kalian yang menyangka bahwa kemuliaan itu dengan banyaknya harta, ternyata kalian sama sekali tidak peduli, tidak memuliakan anak-anak yatim, tidak saling memberikan motivasi supaya memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dan ternyata kalian memakan harta waris dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara serakah dan seterusnya. Dan ternyata kalian juga sangat mencintai harta. Berarti tolak ukur yang kalian tetapkan ini adalah sesuai dengan hasrat dan hawa nafsu kalian belaka, bukan sesuai dengan standar yang Allah tetapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat-ayat setelahnya, mulai dari ayat 21, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Di hari kiamat kelak bumi akan digoncangkan, terjadi gempa bumi. Dan gempa bumi adalah salah satu tanda adanya kiamat. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dalam keadaan berbaris. Allah Subhanahu wa taala akan datang di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan datang di hari kiamat kelak. Li faslil qada bainan nas, untuk menghakimi manusia. Menghakimi apa yang telah terjadi di tengah-tengah manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala datang langsung. Allah Subhanahu wa taala datang langsung. Dan ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memiliki sifat al-maji, sifat datang, sesuai dengan kemaha-agungan, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang difahami oleh sebagian orang, yang mereka mengatakan yang datang bukan Allah secara langsung, yang datang adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat ini sebagaimana mestinya. Allah yang akan datang, dan Allah memiliki sifat al-maji, memiliki sifat datang. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Allah akan datang langsung di hari kiamat untuk menemui manusia dan menghakimi mereka satu persatu. Allah akan menghakimi kita semua satu persatu. Dan dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi, di mana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya kalian, wahai para sahabat, akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang perantara. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum laisa bainakum wa bainahu turjuman. Innakum sayukallimuhu, inna ahadukum sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Sesungguhnya kalian akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbicara langsung kepada masing-masing di antara kalian tanpa ada penerjemah. Kapan ini terjadi? Di hari kiamat kelak, tatkala Allah datang. Tatkala Allah datang kepada manusia. Nah, kedatangan Allah Subhanahu wa taala ini diikuti oleh para malaikat. Diikuti oleh para malaikat dan mereka berbaris saffan saffa. Mereka berbaris. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Tatkala itu, tatkala hari kiamat terjadi, diperlihatkan neraka jahanam. Dan tatkala neraka jahanam diperlihatkan, maka manusia menjadi ingat. Maka manusia
menjadi ingat, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahanam didatangkan, diperlihatkan, maka manusia menjadi ingat, namun sudah tidak berguna lagi ingatan-ingatan tersebut bagi manusia. Tatkala di dunia diingatkan, orang yang durhaka kepada Allah, berbuat kesyirikan, kufur kepada Allah, melakukan maksiat, melakukan kebid'ahan, Allah berikan ancaman dengan neraka. Tatkala di dunia kita sering diingatkan, kita membaca Al-Quran, melewati ayat-ayat tentang ancaman neraka. Namun banyak orang yang lalai. Sampai pada saat Allah Subhanahu wa taala datangkan neraka jahanam di hari kiamat kelak, barulah manusia akan tersadar. Dan kesadaran tersebut tidak bermanfaat lagi. Sadarnya manusia tatkala sudah di alam akhirat sudah tidak bermanfaat. Jangankan sampai dibangkitkannya seluruh manusia. Jangankan sampai pada fase tersebut. Pada fase tatkala manusia berada di alam kubur, kesadaran mereka tersebut sudah tidak berguna lagi. Ya, kita sering ingatkan bahwasanya nanti di alam kubur akan ada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala melalui dua orang malaikat, Munkar dan Nakir. Ya, yang disebut dalam istilah syariatnya dengan fitnatul qabr, fitnah alam kubur, ujian. Diuji, kita akan ditanya oleh dua malaikat tentang tiga hal. Tentang tiga hal saja, tidak lebih dari itu. Baru nanti tatkala ya kiamat sudah terjadi, manusia dikumpulkan untuk dihisab, baru pertanyaannya tentang keseluruhan amal kita. Adapun di alam kubur hanya tiga pertanyaan saja. Man rabbuka wa ma dinuka wa man ar-rajul alladhi jaa ilaika. Siapakah orang yang datang kepadamu? Dalam bahasa kita, man nabiyuka. Siapakah nabimu? Di dunia kita mudah menjawab, ya Allah Tuhanku, Islam agamaku, kemudian Muhammad nabiku. Di dunia kita mudah, namun di akhirat, namun di alam barzakh, ya tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Sering kita sampaikan, orang yang sudah persiapan saja untuk menghadapi ujian, tes wawancara, malam sudah belajar, malam sudah menghafalkan. Ternyata ketika wawancara banyak yang lupa. Kenapa? Grogi, ya, gugup dan seterusnya. Ini yang bertanya manusia. Bagaimana kalau yang bertanya adalah malaikat? Makhluk yang belum pernah sama sekali kita lihat sebelumnya. Kita dibangunkan, kita didudukkan, kemudian ditanya. Bisa menjawab, selama tidak bisa menjawab, ya alamat sengsara. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka orang tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan di alam kubur kecuali jika dia telah mempersiapkan. Makanya di antara riwayat hadis tentang pertanyaan kubur itu ada yang diriwayatkan di mana riwayat tersebut malaikat itu bertanya, "Dari mana kamu tahu tentang jawabanmu ini?" Maka si mayat dia memberikan jawaban, "Saya membaca Al-Quran. Saya mempelajari agama Islam." Maka ini penting bagi kita semua. Kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, semua serentak akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ditanya siapa Allah, paling jawaban kita hanya kebalikannya. Siapa Pak Allah? Tuhan saya. Oke, jelaskan tentang Allah. Sudah, macet sudah sampai di situ. Kita tidak tahu sama sekali tentang Tuhan kita sendiri, tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita masih di dunia, Al-Qur'an di depan kita. Buku-buku tentang
Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang siapakah Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Tapi kita tidak mau mempelajarinya. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, ya tugas kita adalah belajar. Kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya, apa agamamu Islam? Apa sih Islam itu? I Isya. Terus S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Penafsiran dari mana semacam ini? Islam itu agama yang kompleks. Mulai dari syahadat sampai haji. Coba kita ditanya tentang syahadat. Kita ditanya tentang puasa. Perinciannya kita bingung. Maka tugas kita adalah belajar. Belum lagi ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini adalah perkara yang pokok yang harus kita persiapkan. Karena keselamatan di alam kubur adalah kunci keselamatan di alam-alam setelahnya. Setelah alam kubur ada alam setelahnya. Kita akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, ditanya satu persatu. Kemudian setelah itu melewati sirat, melewati jembatan, baru masuk surga. Masih panjang perjalanan kita untuk ke surga. Wallahul musta'an. Maka tatkala neraka jahanam didatangkan, tatkala itulah manusia menjadi ingat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sehingga mereka mengatakan, duh, sekiranya alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Ini adalah kalimat penyesalan. Kalimat penyesalan. Kenapa selama hidup di dunia aku tidak melakukan amal soleh? Kenapa selama hidup di dunia aku sia-siakan waktu yang Allah berikan untuk diriku? Maka dia menyesal. Dan dunia ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah darul amal, negeri untuk beramal. Adapun akhirat kelak adalah darul hisab, negeri untuk dihitung. Maka tatkala di dunia ini kita tidak perlu menghitung-hitung amal kita. Kita tidak perlu menghitung-hitung amal kita. Kita perbanyak amal kita. Jangan pamrih dengan amal ibadah yang kita lakukan. Aku wis kok. Surah perlu aku wis kok. Jangan. Hendaknya kita berlomba-lomba untuk memperbanyak dan memperbagus amal soleh, amal ibadah kita. Kata penulis Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kata beliau, kalla ay laisa kullu ma ajabtum minal amwali ma ahbabtum minal amwali wa tanafastum fihi minal ladzati bibaqin lakum. Tidak demikian. Maksudnya adalah tidak setiap segala sesuatu yang kalian cintai, baik berupa harta dan segala sesuatu yang kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, berupa kelezatan-kelezatan duniawi, bibaqin lakum, akan kekal untuk kalian. Semua yang kita usahakan Bapak Ibu rahimakumullah, semua yang kita usahakan, kemudian kita jadi suka. Kita kalau punya keinginan, awalnya ada keinginan, kemudian kita usahakan gimana caranya keinginan ini bisa terrealisasi. Pengen sesuatu, setelah kita dapat, kita usaha, kemudian kita dapat, akhirnya sesuatu ini masuk ke dalam hati kita, cintai, kita suka, menjadi kebahagiaan untuk kita. Tidak semua kebahagiaan ini, kenikmatan ini, kelezatan yang kita dapatkan, yang kita sukai ini akan kekal untuk kita. Kita harus ingat itu. Semua yang kita usahakan akan kita tinggalkan. Semua yang kita usahakan di dunia ini akan kita tinggalkan. Apa saja? Jenengan gadah nopo? Hartane jenengan sing paling awis nopo? Napa Pak? Omah pinten Pak omah regine? 3 miliar. Murah 3 miliar.
Rumahnya misalkan nilainya sampai 10 miliar. Ketika mau beli ini benar-benar ngempet. Kanca-kancane do jajan, ngempet nggak jajan. Kenapa? Karena ingin beli rumah itu. Kanca-kancane do tuku kendaraan, do tuku ini itu segala macam, dia ngempet, dia tahan supaya bisa dapat, supaya bisa memiliki rumah idaman tersebut. 3 bulan setelah dapat rumah itu meninggal. Ditinggalkan atau tidak? Ditinggalkan. Padahal usaha yang dilakukan sudah luar biasa, sudah nemen, sudah ngoyoni pol-polan. Tapi ternyata semuanya ditinggalkan. Yang masih muda-muda, yang naksir sama perempuan, pokoknya harus dapat, saya harus nikah sama dia, sama fulana. Dari SD saya sudah ngincer, saya harus lulus kuliah nanti, dapat kerjaan yang mapan, cepat-cepat bangun rumah dan segala macam untuk meminangnya. Dipinanglah si wanita pujani ini. Setelah itu wanitanya yang meninggal duluan atau orangnya, laki-lakinya yang meninggal. Semua yang kita cintai akan kita tinggalkan, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Tidak ada yang kekal untuk kita. Bal amamukum yaumun azim. Bahkan di depan kita, di hadapan kita ada satu hari yang agung, yang luar biasa. Wa haulun jasimun tudraku fihil ardu tudakku fihil ardu wal jibalu wa ma 'alaiha hatta tuj'ala qa'an safsafhan la iwaja fihi wa la amta. Di hadapan kita terdapat hari yang besar, huru-hara yang hebat, yang mengguncangkan bumi dan gunung-gunung, sehingga semuanya tatkala sudah berguncang, terjadi gempa, akan menjadi rata. Tidak nampak lagi sesuatu yang nampak menonjol ke atas ataupun yang turun ke bawah. Kita lihat, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau terjadi gempa bumi, nasallallahu salamul afiyah, dengan ukuran yang dahsyat, maka bangunan-bangunan yang tinggi akan roboh. Kemudian daerah-daerah yang di bawah akan naik ke atas. Dan kita menyaksikan di beberapa tempat yang pernah terjadi gempa bumi. Gambaran sederhananya, jenengan kalau gadah beras, jenengan toto, ada yang diundukkan, ada yang ditaruh bawah buat unduk-undukan. Kemudian jenengan diiteri. Kita putar-putar, nanti akan menjadi rata. Gambaran sederhananya seperti itu. Nanti di hari kiamat, hari yang ada di hadapan kita, hari yang besar, huru-haranya, menyebabkan masing-masing orang lupa dengan kenikmatan duniawi. Bahkan di dalam surat Al-Hajj disebutkan orang yang lagi hamil sampai melahirkan. Orang yang sedang menyusui lupa kalau dia punya bayi. Karena saking dahsyatnya hari kiamat. Gunung, lembah, dan semuanya akan dijadikan rata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan hamparan yang datar. Tidak ada lagi yang curam ke bawah ataupun yang menonjol ke atas. Wa yaji'ullahu li faslil qada'i baina ibadihi fi dhulalim minal ghamam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang untuk memberikan keputusan di antara para hambanya dalam naungan awan. Dan datang pula bersama Allah Subhanahu wa ta'ala para malaikat. Waji'a wa yaji'u al-malaikatul kiram ahlus samawati kulluhum. Akan datang mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala para malaikat yang mulia, di mana mereka adalah penghuni langit. Seluruhnya akan turun. Saffan saffa, dalam keadaan berbaris. Dalam keadaan berbaris. Saffan ba'da saf, dengan barisan yang rapi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun langsung untuk menghakimi manusia. Karena itu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hakim. Al-Hakim, nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang maknanya Allah memiliki sifat al-hikmah dan juga al-hikmah bijaksana dan juga menghakimi. Karena Allah Subhanahu wa taala al-hakim, ya, yang akan menghakimi seluruh manusia. Kullu sama'in yaji'u malaikatuha saffan. Setiap langit maka malaikatnya akan ikut datang dalam keadaan berbaris. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, setiap langit itu ada penghuninya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan agama Islam bahwa langit itu berlapis. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, langit memiliki 7 lapis. Demikian pula bumi memiliki 7 lapis. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita, yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Setiap lapis langit terdapat malaikatnya, terdapat penghuninya. Ahlus samawat, penduduk langit. Maka penduduk langit tersebut akan ikut turun dalam keadaan berbaris rapi. Mereka akan ikut turun dalam keadaan berbaris rapi. Wa yuhituna biman dunahum minal khalqi. Wa hadhihi sufufu khudu'in wa dhullin lil malikil jabbar. Para malaikat tersebut meliputi makhluk yang ada di bawah mereka. Dan barisan mereka ini bukanlah barisan kesombongan, namun barisan mereka ini adalah barisan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, Sang Maharaja, Al-Jabbar, yang Maha Perkasa. Kalau kita melihat di dunia, kita melihat misalkan barisan tentara, pameran barisan tentara dari masing-masing negara misalkan, maka mereka akan berbaris dengan penuh kegagahan, dengan penuh kesombongan. Mereka busungkan dadanya, mereka angkat senjatanya. Namun malaikat tatkala datang di hari kiamat, mereka tidak datang dalam keadaan membusungkan dada, tidak datang dalam keadaan berselimutkan kesombongan, tidak. Mereka datang berbaris rapi dalam keadaan tunduk, terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, Sang Maharaja, Al-Jabbar, yang Maha Perkasa. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Dan tatkala itu akan didatangkan pula neraka jahanam. Taquduhal malaikatu bis-salasil. Neraka jahanam digiring oleh para malaikat dengan belenggu, dengan menggunakan rantai. Neraka jahanam itu Bapak Ibu adalah makhluk sama seperti kita. Neraka makhluk, surga juga makhluk. Neraka makhluk, surga juga makhluk. Apa Pak artinya makhluk? Artinya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka jahanam apinya saling memakan satu dengan yang lainnya. Kalau di dunia ini kita melihat, nas'alullah as-salamah wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik, terjadi kebakaran besar, maka seakan-akan apinya itu saling nyaplok satu dengan yang lainnya. Neraka jahanam lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita saksikan di dunia ini. Lebih dahsyat lagi. Maka neraka jahanam didatangkan dalam keadaan dibelenggu, ditarik oleh para malaikat. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu saat ini sudah ada. Dan ini pernah kita sampaikan. Apa Pak bukti adanya surga? Apa bukti bahwasanya surga saat ini sudah ada? Apa bukti nih? Apa? Simple. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa pertama kali ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di surga. Berarti surga sudah ada sejak zaman dahulu.
surga sudah ada. Dan nenek moyang kita tinggalnya di surga. Maka kampung halaman kita yang hakiki adalah surga. Dan kita di dunia ini beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa dapat bekal untuk pulang ke kampung halaman. Dan seringkali Nabi mengibaratkan bahwa beliau adalah seorang musafir melakukan perjalanan yang akan pulang. Musafir butuh bekal. Maka kita di dunia ini cari bekal untuk pulang ke surga. Surga sudah ada. Demikian pula neraka. Neraka sudah ada. Kalau kita membaca sebagian ayat dalam Al-Quran disebutkan uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka disediakan untuk orang-orang yang kafir. Disediakan maknanya sudah ada, sudah disiapkan. Faida waqa'at hadhil umur. Ketika perkara-perkara ini telah terjadi, bumi digoncangkan, menjadi rata semuanya. Manusia dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala datang. Diiringi oleh para malaikat dalam keadaan berbaris dengan penuh ketundukan. Kemudian neraka jahanam didatangkan. Kalau ini semua telah terjadi, fayauma idzin yatadzakkarul insanu ma qaddamahu min khairin wa syarr. Maka tatkala itu manusia menjadi ingat, menjadi tersadar apa yang telah mereka lakukan, mereka perbuat baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Kita ini Bapak Ibu rahimakumullah, jangankan 4 tahun lagi, 10 tahun lagi, yang kemarin kita lakukan mungkin kita sudah lupa. Dan yang kita lakukan kemarin tidak semuanya kebaikan. Tidak semuanya kebaikan. Coba kemarin kita lihat HP isinya apa? Lupa. Padahal kita ngelihat HP nggak semuanya isinya kebaikan. Ada yang melintas berupa kemaksiatan, keburukan. Kita sudah lupa baru kemarin. Belum lagi yang setahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Sudah lupa. Apalagi sudah berpuluh tahun. Lupa. Amal soleh kita lupa. Amal toleh, amal buruk kita juga lupa. Ketika neraka jahanam didatangkan, kita jadi ingat. Kita jadi ingat. Wa anna lahu dzikra, namun apalah manfaat dari ingatan tersebut? Sudah tidak bermanfaat lagi. Faqad fata awanuha wa dhahaba zamanuha. Telah terlewat waktunya. Sudah kasep. Sudah kasep nggak Pak? Sudah terlambat. Basa Jawa ini apa? Sampun telat, sampun terlambat. Sampun kasep. Sudah tidak bermanfaat lagi. Yaqulu mutahassiran ala ma farrata fi jambillah. Mereka mengatakan manusia tatkala kejadian-kejadian ini terjadi, mereka mengatakan dalam keadaan penuh penyesalan terhadap apa yang telah mereka sia-siakan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya laitani qaddamtu li hayati. Duh, sekiranya aku dulu melakukan perbuatan yang baik untuk kehidupanku. Al-baqiyah ad-daimah. Untuk kehidupanku yang kekal abadi. Manusia sekarang lalai. Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat baru ingat. Ngopo yo biyen ning donya aku ora ngamal saleh. Ngopo ora akeh-akeh salat, ora akeh-akeh sedekah. Padahal aku biyen yo mampu. Aku duwe duit setengah sakjane wis cukup tak nggih urip. Sisane iso tak sedekahke, tak nggih sangu akhirat. Ngopo biyen ora tak lakoni. Niki napa Pak istilah Jawa nih? Gelo napa getun? Gelo. Penyesalan yang sudah tidak bermanfaat lagi.
Dan yang namanya penyesalan itu pasti di akhir. Penyesalan pasti di akhir. Tatkala sudah memahami ternyata apa yang dilakukan tidak tidak membuahkan manfaat, maka dia menyesal. Duh, sekiranya aku melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang kekal abadi ini. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya yaqulu ya laitani. Di hari kiamat manusia akan mengatakan ya laitani, duh sekiranya ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aku mengambil jalan bersama Rasul. Kiranya dulu di dunia aku ikut jalannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ikut alirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penyesalan dan terjadi di hari kiamat kelak. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh sekiranya, duh betapa menyesalnya diriku. Kiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Ayat ini menunjukkan bahwa teman dekat itu memberikan pengaruh yang kuat. Orang Arab bilang as-sahibu sahib. Teman itu akan menyeret. Teman itu akan menyeret. Dan Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya tidak akan jauh dari temannya. Maka hendaknya kalian selektif dalam mencari teman dekat. Circle kita ini sangat berpengaruh. Apakah kita akan terseret oleh mereka, oleh circle kita, atau kita akan menjauhi mereka supaya bisa dapat teman-teman yang senantiasa mengingatkan kepada akhirat. Nah, di sini dalam ayat ini orang menyesal. Orang menyesal. Kenapa dulu aku ikut sama fulan? Padahal fulan tidak mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku jadikan dia sebagai teman dekat sehingga aku terseret ikut-ikutan dirinya. Wa fi hadza dalilun ala annal hayatal lati yanbaghi sa'yu fi kamaliha wa tahsiliha wa kamaliha wa fi tatmimi ladzatiha hiyal hayatu fi daril qarar. Dan dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa kehidupan yang seharusnya diusahakan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan kesempurnaannya, bisa mendapatkan apa yang ada di dalamnya, menyempurnakan kelezatan yang ada padanya, yaitu adalah kehidupan negeri akhirat. Fa innaha darul khuldi wal baqa, karena negeri akhirat adalah negeri keabadian, negeri yang akan kekal dan abadi. Jadi terkadang seseorang itu tertipu dengan manisnya dunia, tertipu dengan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena tidak sabar. Karena tidak sabar. Sehingga apa yang mungkin bisa mereka rasakan di dunia, kenikmatan yang bisa segera mereka dapatkan, dikejar terus. Kenapa? Karena ingin segera merasakan, nggak sabar. Berbeda dengan orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, sehingga dia persiapkan kehidupan yang kekal abadi. Karena dunia ini fana, dunia akan kita tinggalkan. Pasti akan kita tinggalkan. Semua yang hidup akan meninggalkan dunia. Karena itu kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang seharusnya kita usahakan untuk kita mendapatkannya dan meraihnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat yang ke-25 dan 26 Allah mengatakan fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Penulis mengatakan fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad liman ahmala dzalikal yauma wa nasyal 'amala lahu. Pada hari itu, pada hari kiamat, tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, mungkin seseorang bisa menimpakan madarat kepada orang lain. Baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Yang mana hal ini akan menjadi sebuah siksaan bagi orang lain. Namun di hari kiamat kelak tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mungkin dahulunya tatkala di dunia termasuk golongan orang-orang yang kuat yang bisa menyiksa orang lain, yang bisa menimpakan kezaliman kepada orang lain, di hari kiamat kelak tidak mampu lagi. Hanya Allah yang Maha mampu untuk menjatuhkan siksaan, untuk menurunkan siksaan kepada para hambanya. Liman ahmala dzalikal yaum, tidak ada yang mampu memberikan siksaan kepada orang-orang yang meremehkan hari tersebut dan melupakan amal, tidak mau beramal, meninggalkan amal untuk mempersiapkan hari kiamat tersebut. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, tidak ada seorang pun yang mampu mengikat sebagaimana ikatan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terikat, maka tidak ada satupun yang bisa melepaskannya. Fa innahum yuqranuna bisalasil minnar. Manusia yang dahulunya di dunia mereka lalai terhadap alam akhirat, terhadap hari kiamat. Mereka akan didatangkan dengan menggunakan rantai dari api. Wa yushabuna ala wujuhihim fil jahim. Mereka akan diseret di atas wajah mereka ke neraka jahim. Tsumma fin nari yusjarun. Kemudian mereka akan dipanaskan di dalam api, dijadikan bara api. Fahada jazaul mujrimin. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana. Tatkala di dunia mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala, durhaka, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak didatangkan dalam keadaan semacam itu, dibelenggu, dirantai dengan rantai api, kemudian diseret di atas wajah mereka untuk dihinakan. Orang yang diseret di atas punggungnya dan orang yang diseret di atas wajahnya, mana Pak Bu yang lebih terhina? Orang yang diseret di atas wajahnya. Wajahnya disungkurkan ke tanah kemudian diseret. Ini bentuk penghinaan untuk mereka, supaya mereka semakin merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma, ayat yang setelahnya, ayat 27 hingga terakhir, wa amma, kata penulis, wa amma man amana billahi wa atma'anna bihi wa saddaqa rusulahu. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan dia hatinya tenang, merasa tumakninah dengan keimanan tersebut, dan dia membenarkan para rasul yang diutus, fayuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya menjadi tumakninah, hatinya tenang dengan keimanan, dan dia beriman kepada seluruh para rasul, tidak hanya rasul yang diutus kepadanya, seluruh para rasul dia imani. Dan ini juga mencakup orang-orang yang diutus kepada mereka para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mereka beriman kepada Allah, mereka menolong para rasul Allah yang diutus kepada mereka, mereka membenarkannya, mengikutinya, akan dikatakan kepada orang-orang ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, ila dzikrillah, tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, as-sakinah ila hubbihi, yang tenang, jiwa yang tenang menuju kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, allati qarrat ainuha billah, yang hatinya, yang matanya menjadi sejuk, menjadi teduh, menjadi nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan matanya menjadi sejuk, menjadi indah karena Allah Subhanahu wa taala. Akan dikatakan kepada mereka, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, alladzi rabbaka bi ni'matihi, Rabb, Tuhan yang telah memeliharamu dengan kenikmatan-kenikmatannya, wa asda 'alaika min ihsanihi, wasirta bihi min awliyaihi wa ahbabihi. Tuhan yang telah memeliharamu, membentangkan untukmu kenikmatan-kenikmatan dan juga ihsan, kebaikan-kebaikan, sehingga engkau bisa termasuk golongan para wali dan orang-orang yang dicintainya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah ridha dan engkau ridha kepadanya. Ay radiyatan 'anillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa an ma akramaha bihi minas thawab, dalam keadaan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian wahai jiwa, dengan atau berupa pahala-pahala. Wallahu qad radiya anha, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah pun juga ridha kepada jiwa tersebut. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian wahai jiwa yang tenang dalam golongan para hamba-hambaku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Wa hadza takhatubu bihi, wa hadza tukhatabu bihi ruhu yaumal qiyamah. Kalimat ini akan ditujukan kepada para ruh di hari kiamat kelak. Wa tukhatabu bihi waqtas siyaqi wal maut, dan juga kalimat ini akan disampaikan tatkala seseorang meninggal dunia. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan, yang dibisikkan ke telinga kita tatkala kita dijemput oleh ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan at-tasdiq, pembenaran terhadap para rasulnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan mereka. Ini yang bisa kita baca dari tafsir surat Al-Fajr. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi serta kandungannya. Wallahu taala alamu bisawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.